Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ta'lim Muta'allim. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa yambaghi, dan hendaknya, ayu alliqa ay al-muta'allimu, hendaknya seorang pelajar itu mencatat as-sabqa, mencatat pelajaran. At-ta'liqu, adapun ta'liq itu ibaratun, ungkapan, anil kitabah, ungkapan daripada menulis. Jadi ta'liq itu ungkapan dari menulis. Yakni kanu adalah dulu, mereka dulu para pelajar, fi zamanil awwali, pada zaman awal, mereka itu yahfadzuna as-sabqa, mereka itu menghafal pelajaran, minal ustadz, daripada ustadz. Tsumma yaktubunahu, kemudian mereka menulisnya, menulis pelajaran yang mereka hafal. Jadi kebiasaan santri-santri dulu, mereka ini menghafal pelajaran yang disampaikan oleh ustadz. Setelah mereka hafal, baru mereka tulis. Wa yusammunahu, dan mereka menamai hal itu, mereka namai ta'liqan, ta'liq. Jadi makna ta'liq itu adalah menulis. Nah, menulis pelajaran tadi itu setelah ba'da dhabti, setelah dihafal. Setelah pelajaran tadi dihafal, wal i'adati katsiran, dan setelah diulang katsiran, dengan pengulangan yang banyak. Fa innahu ay at-ta'liqu, sesungguhnya mencatat itu nafi'un jiddan, itu sangat bermanfaat. Ay qat'an, secara pasti. Jadi kata musannif, hendaknya seorang pelajar itu mencatat pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadz. Mencatatnya tadi itu setelah dihafal, setelah pelajaran tadi dihafal, dan setelah diulang-ulang dengan pengulangan yang banyak. Wala yaktubul muta'allimu, dan hendaknya pelajar itu tidak menulis syai'an, sesuatu apapun, la yafhamuhu, yang dia tidak paham. Jadi kata musannif, hendaknya pelajar itu tidak menulis pelajaran apapun yang dia tidak pahami. Hadhil jumlah, adapun jumlah ini, jadi jumlah fi'liyah la yafhamuhu, ini adalah sifatu syai'an, sifat daripada kata syai'ah. Jadi la yafhamuhu ini kedudukannya menjadi sifatnya syai'ah. Fa innahu, sesungguhnya hal itu, sesungguhnya menulis yang tidak dipahami itu yurithu, itu bisa menyebabkan kalalatat tab'i, yaitu yu'ti kalalatat tab'i. Sesungguhnya menulis sesuatu yang tidak dipahami, tidak bisa dipahami, itu yu'ti, itu memberi kalalatat tab'i, memberi rasa bosan kepada tabiat. I'ba'at tab'i, maksudnya adalah memberi rasa capek kepada tabiat. Jadi menulis sesuatu yang tidak dipahami itu bisa memberi rasa capek kepada tabiat. Wa yudhibul fitnata, dan bisa menghilangkan kecerdasan. Dzaka'a, sama kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu, dan bisa menyia-nyiakan waktunya. Jadi menulis sesuatu yang tidak dipahami itu bisa mencapekkan tabiat, bisa menghilangkan kecerdasan, dan bisa menyia-nyiakan waktu.
li'annahu yas'a bima la faidata fih. Li'annahu karena sesungguhnya dia yas'a, dia berusaha atau melakukan bima la faidata fih, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fayakunu abathan wa yudayyi'u al-awqata, sehingga menjadilah dia orang yang main-main, wa yudayyi'ul awqata, dan menyia-nyiakan waktu. Kenapa menjadi main-main dan menyia-nyiakan waktu? Karena dia berusaha dengan sesuatu, melakukan atau berusaha sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian wayam bagi, dan hendaknya ayajtahida, pelajar berusaha fil fahmi, di dalam memahami, minal ustad, daripada ustad. Hendaknya pelajar berusaha memahami perkataan daripada ustad. Muta'alliqun bil fahmi, jadi kata minal ustad, kalimat minal ustad ini berkaitan dengan lafadz fahmi. Nah, cara memahami perkataan ustad tadi itu bagaimana? Yaitu bita'amuli, yaitu dengan merenungi apa yang disampaikan ustad, fima qalahul ustad, apa yang disampaikan ustad, wa tafakuri, dan dengan berpikir, memikirkan apa yang disampaikan ustad, dipikir, direnungi, wa kathratit takrar, dan dengan banyak mengulang. Fa innahu ay asya'na, sesungguhnya idza qallas sabaku, apabila pelajarannya sedikit, wa kathurat takraru, dan banyaklah mengulang-ulangnya, wa ta'ammulu, dan banyak juga merenungnya banyak, mengulang-ulangnya banyak, pelajarannya sedikit, yudruk as-sabaku wa yufhamu, maka akan bisa dicerna apa as-sabaku, pelajarannya, wa yufhamu, dan pelajarannya juga bisa dipahami. Jadi kalau pelajarannya itu sedikit, yang diperbanyak itu adalah mengulang dan merenungi pelajaran, maka pelajaran tadi akan bisa dicerna dan bisa dipahami. Kemudian dikatakan qil hifdzu harfaini, adapun menghafal dua huruf, ai kalimatain, maksudnya adalah dua kalimat. Adapun menghafal dua kalimat itu khairun, itu lebih baik, min sama'i wiqraini, daripada mendengar dua muatan. Al-wiqru bikasril wawi wa sukunil qaf. Jadi cara baca wiqrun itu adalah bikasril wawi, dengan cara dibaca kasroh wawunya, wiqru. Kemudian wasukunil qaf, dan disukunkan qafnya, wiqru, seperti itu. Nah, makna daripada al-wiqru itu adalah alhamlu, yaitu muatan. Maksudnya adalah hifdzu kalimataini khairun min sama'il hamlaini min ghairi hifdzin. Hifdzu kalimataini, adapun menghafal dua kalimat itu khairun, lebih baik, min sama'i hamlaini, lebih baik daripada mendengar dua muatan, min ghairi hifdzin, dengan tanpa dihafal. Jadi menghafal dua kalimat itu lebih baik daripada mendengar dua muatan. Kemudian wa fahmu harfaini khairun min hifdzi wiqraini. Wa fahmu harfaini, dan adapun memahami dua huruf itu khairun, itu lebih baik, min hifdzi wiqraini, lebih baik daripada menghafal dua muatan. Fa'ulimal farqu bainas sama'i wal hifdzi wal fahmi qarnan bayinan. Fa'ulimal farqu, maka diketahui apa farqu, perbedaan, maka diketahui perbedaan antara mendengar, menghafal, dan memahami. Qarnan bayinan, dengan perbedaan yang jelas. Wa idza tahawana, dan apabila seorang pelajar menyepelekan
Ai takasala, malas, seorang pelajar malas fil fahmi, di dalam memahami, malas di dalam memahami, walam yajtahid, dan dia tidak berusaha memahami. Jadi kata lam yajtahid ini bayanun litakasuli, penjelasan dari kata takasul. Dan dia tidak berusaha memahami marrotan au marrotaini, satu atau dua kali. Ya'tadu dzalika, maka dia akan membiasakan hal itu, tidak paham tadi, ai adamal fahmi, dia akan membiasakan tidak paham, fala yafhamu, sehingga dia tidak bisa memahami kalamal yasira, ucapan yang sedikit. Jadi kalau pelajar itu malas di dalam memahami pelajaran dan dia membiasakan hal itu, membiasakan tidak paham, maka dia tidak akan bisa memahami ucapan yang sedikit. Jadi penekanannya itu adalah paham. Ai fahmahu wa idrakahu, yaitu memahami ucapan yang sedikit dan mencerna ucapan yang sedikit tadi. Kenapa tidak bisa memahami dan mencerna ucapan yang sedikit? Li'tiyati tabi'ati bi'adamil fahmi, karena terbiasanya tabiat dengan tidak paham. Karena dia sudah membiasakan dirinya untuk tidak memahami pelajaran, maka akhirnya kalimat yang sedikit pun dia tidak akan bisa memahaminya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.